Hello everyone, welcome to After School Cafe. I'm Chris, at your service. Halo teman-teman, melanjutkan topik minggu lalu, video kita hari ini masih berhubungan dengan koas. Hari ini kita akan membahas mengenai mitos atau tahayul yang beredar luas di kalangan para koas seluruh Indonesia. Nggak cuma terbatas di satu kampus atau rumah sakit aja, tapi seluruh Indonesia tahu tentang mitos ini. Sebagai seorang dokter muda atau koas, kita sering dituntut untuk punya jalan pikir yang kritis dan analitis. Dan kita harus punya alasan yang ilmiah untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi. Tapi ternyata kehidupan koas yang serba saintifik ini pun nggak terlepas dari hal-hal mistis seperti mitos-mitos yang beredar ini. Ya, namanya juga mitos sih, jadi percaya nggak percaya sebenarnya. Tapi persentase kejadiannya tuh cukup tinggi loh, sampai semua koas di seluruh Indonesia tuh pasti tahu tentang keberadaan mitos ini. Di video kali ini, aku akan membahas 3 mitos yang paling dikenal di kalangan koas Indonesia. Ada apa aja? Yuk langsung kita lihat. Mitos yang pertama, yaitu adanya keberadaan koas pemanggil atau koas penolak. Kita bahas dari koas pemanggil dulu ya. Sesuai namanya, koas pemanggil ini maksudnya adalah pemanggil pasien. Jadi, setiap kali kita jaga bareng si koas pemanggil ini, mau kita jaga di poliklinik atau kita jaga di IGD, itu pasiennya pasti rame banget. Tapi anehnya, kejadian ini tuh nggak hanya berlangsung 1-2 kali. Tapi setiap kali kita jaga bareng koas pemanggil ini, itu pasiennya pasti banyak banget. Nah, kita punya sebutan lain untuk koas pemanggil ini, yaitu koas bau. Sebenarnya istilah koas bau ini tuh datangnya karena dulu ada kepercayaan juga kalau misalnya kita nggak mandi dulu sebelum jaga, itu biasanya pasiennya bakal rame. Makanya koasnya disebut koas bau. Tapi seiring berjalannya waktu, istilah koas bau ini udah digeneralisasikan untuk orang-orang yang kalau jaga pasti rame. Jadi terlepas dari dia mau mandi atau enggak, kalau misalnya waktu dia jaga pasiennya rame, ya itu berarti dia koas bau. Nah, berlawanan dengan koas pemanggil atau koas bau tadi, kita juga mengenal ada yang namanya koas penolak atau koas wangi. Nah, jadi maksudnya penolak di sini tuh juga sama penolak pasien berarti ya. Setiap kali kita jaga sama si koas penolak ini, pasiennya tuh pasti sepi banget. Nah, mungkin buat reseptor atau dokter senior kita, jaga sama koas penolak ini malah petaka ya, karena akan mengurangi jumlah pasien beliau. Tapi buat kita para koas, si penolak ini tuh merupakan anugerah banget dengan talentanya yang bisa mengurangi jumlah pasien kita per harinya. Jadi kita ada banyak waktu buat istirahat atau buat melakukan kegiatan yang lain. Jadi itu tadi mitos yang pertama, keberadaan koas wangi dan koas bau. Mitos yang kedua adalah soal ngomong jorok. Ngomong jorok di sini maksudnya bukan memaki-maki dengan nama-nama hewan atau pakai bahasa-bahasa yang kasar gitu, bukan. Tapi ngomong jorok di sini maksudnya adalah perkataan-perkataan yang bisa mendatangkan banyak pasien. Nah, biasanya perkataan-perkataan jorok ini tadi itu kesannya tuh sombong ya. Jadi beberapa kalimat kayak, wah hari ini pasiennya dikit banget ya. Aduh, nganggur, nggak ada kerjaan. Kayaknya bisa pulang cepet nih nanti. Nah, perkataan-perkataan kayak gitu tuh, yang biasanya justru malah akan mendatangkan pasien lebih banyak. Intinya kalimat-kalimat yang bernada sombong gitu ya, yang seakan-akan kita tuh memang nggak ada kerjaan, terus kita bisa pulang cepat. Nah, biasanya nggak lama habis mantra-mantra terkutuk itu keluar dari mulut salah satu anggota kelompok kita, atau bahkan dari mulut kita sendiri keceplosan, nah itu biasanya pasien baru pada datang tuh. Atau bahkan kadang-kadang sampai ngantri ke belakang. Mungkin ngomong jorok ini kadang-kadang kita sebut ngejinx gitu ya. Dan percaya nggak percaya, it happens gitu. Nah lucunya, koas-koas tuh percaya banget loh sama mitos yang satu ini. Sampai kadang-kadang kalau ada temennya yang nggak sengaja keceplosan ngomong kayak gini, dia tuh bisa marah banget. Nomor 3. Untuk mitos yang ketiga ini memang versinya ada beberapa macam. Tapi basically ini tuh ritual yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah pasien hari itu. Jadi istilahnya kayak penangkal pasien lah ya. Ada beberapa versi, tapi ini aku kasih tahu beberapa yang paling lucu aja. Nah, ada yang percaya kalau kita naruh sapu di belakang pintu UGD, itu bisa menangkal pasien.
ada yang percaya kalau misalnya kita jaga pakai baju merah itu bikin pasien rame, terus kalau kita pakai baju biru itu bikin pasien sepi. Itu ada juga yang percaya kayak gitu. Dan beberapa yang menurut aku cukup nyeleneh juga. Itu satu, kalau misalnya kita naruh upil ya, atau kotoran hidung di gagang pintu UGD, nah itu bisa menangkal pasien. Ini aneh banget gitu loh. Jangankan menangkal pasien, kita aja nggak mau megang pintunya kalau ada upil di situ kan. Nah, jadi itu tadi mitos-mitos yang beredar di kalangan para koas. Kembali lagi, ini cuma mitos belaka. Aku pribadi sih menganggap ini lebih ke lucu-lucuan aja ya. Tapi percaya nggak percaya, tingkat kejadian mitos-mitos ini tuh cukup tinggi. Jadinya hampir semua koas di Indonesia tahu dan percaya dengan mitos-mitos ini. Jadi itu tadi mungkin dua yang paling terkenal. Teman-teman yang pernah dengar mitos lain tentang kehidupan koas, boleh coba tolong sharing di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk video hari ini, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Kalau teman-teman suka, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and coffeetive.